Oke, kembali lagi di Ngobar. Ngobrol bareng. Alhamdulillah tadi sudah disuguhan Pizza. Super Supremo. Wah, luar biasa mantap. Bala Itali tadi. Bala Itali. Bala Itali ya. Kumaha Kaiman. Aduh, raos enak. bener raos pisan gitu. Ya, dari Samuan ya. Ada samuan gitu. Mantap rasanya itu pizza itu iya. Berarti saya 3 kali makan pizza itu, tapi belum menemukan pizza rasa porang belum. Mungkin nanti kita diedukasikan ya. Itu nanti bisa diajukan kepada dari Iya. supaya ada pizza rasa porang. Pizza rasa porang. Nanti gitu. kalau misalkan mau bahan bakunya bisa ke ini Kang Radi. Oke siap. Kami siapkan juga tepungnya. Tepung porang nanti. Siap. Ini untuk ke pertanyaan berikutnya nih. Baik. Wah, kita agak serius lagi nih. Ini kira-kira manfaat dari apa porang ini dan prospek masa depannya gimana? Oke, siap. Porangnya kira-kira. Manfaat porang ini sebenarnya luar biasa, terutama untuk arah kedepannya. Jadi ini momen kesempatan sebenarnya bagi petani porang Indonesia, khususnya di Jawa Barat, skala kecilnya Subang. Terutama manfaat porang itu bisa dijadikan bahan makanan untuk masa depan cucu kita, terutama ke satu itu beras, bisa jadi beras. Pengganti beras. Pengganti beras itu bisa. Kalau bentuknya seperti beras. Iya, seperti beras bisa. Gitu. Bisa, udah ada seperti beras itu butiran-butiran gitu. Lalu bisa juga di jelly ya, Ya, jelly jelly. juga langsung kapsul, tablet kapsul, lem kaca juga langsung pengeras kertas ya, pencampur kertas gitu. Banyak lah pokoknya di porang ini. Sama katanya ini ya, infonya bisa dibikin mie juga mie. Bisa dibikin mie sarataki kok. Ya, Mie sarataki namanya. Sarataki. Jadi kalau yang utama itu ekspor sekarang itu memang ke Jepang paling banyak kan. Itu kalau bisa lihat mie sarataki. Itu bahan Bahan baku bakunya itu ya? dari porang. Dari porang. Jadi dia sebagai tambahan bahan baku untuk pengenyal bahan makanan gitu. Kalau untuk berdasarkan mungkin data ataupun info saat ini potensi porang untuk ekspor ataupun kebutuhan dalam negeri gimana? Iya. 50-50 ya? Iya, betul. Saat ini memang banyaknya memang dieksporkan dan luar biasanya potensi porang ke depan. Saat ini di Indonesia, di kita itu baru sampai tahap bahan baku fresh gitu ya, dari umbinya dicip ataupun dijadikan tepung saja. Ekspor aja keluar kan gitu. Nah, saat ini kita nggak tahu tepung itu dijadikan apa ya. Ternyata kan salah satu tadi ya, banyak sekali kalau dilihat di YouTube itu banyak, ada sekitar kurang lebih yang paling terkenal itu 23 manfaatnya porang. Ya, salah satu sampai ke yang agak ini untuk bahan baku pesawat terbang. Itu yang paling fenomenal lah ya. Gitu. Karena memang sealer segala macam bulu komandan itu kan membedakan itu karena ada bulu komandan ini yang banyak sekali manfaatnya. Gitu. Nah, potensi kedepannya tentu karena saat ini baru tadi ya, baru sampai ke kita ini tahap bahan umbi menjadi bahan baku ekspor. Nah, belum ibaratnya sampai bicara ke end product. Iya kan? Yang belum menjadi langsung jadi gitu. Ekspor itu baru bahan baku saja berbentuk tepung. Nah, kita nggak pernah tahu tepung balik lagi ke kita tuh jadi apa. Kan gitu kan, itu tadi lem segala macam bahan campuran bahan makanan pengenyal. Ada buat es krim juga segala macam. Nah, karena tadi potensinya masih panjang, bayangkan gitu kan. Berarti insya Allah ini buat anak cucu kita masih panjang. Kalau bicara bahan makanan, bahan baku, bahkan ada untuk produk industri, maka berarti sangat luar biasa potensi ke depan. Sangat luar biasa betul. Iya kan? Belum sampai ke produk tadi, di bahan jadi tadi jadi apa? Jadi mie, jadi apa segala macamnya di kita. Jadi sejarah apa? Ini akan panjang, masih panjang. Artinya ketika kita berbudaya budaya porang, insya Allah berarti semakin potensi lah panjang, potensi terbuka, tidak hanya asal rame-rame sebentar seperti hal produk-produk lain yang biasanya ngetren doang gitu kan. Betul. Gitu. Oke, ini untuk ketua nih. Ketua ini kan sudah menjadi praktisi petani porang pure ya. Iya. Nah, ini yang sudah sekarang ditanam itu ada berapa hektar sama yang dikerjasamakan dengan petani lainnya gitu? Ya.
Kalau untuk Subang saya hitung itu udah ada sekitar 24 hektar. 24 hektar. Dan itu pun di berbagai titik, di berbagai kecamatan maupun desa kan gitu. Karena kadang-kadang orang menanyakan juga kan dengan hal itu. Kira-kira kalau saya nanam laku enggak kan gitu. Iya. Nah, makanya di sini kita memberanikan diri untuk komitmen atau MOU di setiap desa, kecamatan maupun kabupaten kan gitu. Gitu. Karena biar apa? Biar terarahkan, kita pandu dari hulu sampai hilirnya kan gitu. Berupa freshnya itu kan gitu. Ya, Hasil sudah dari ini mungkin terkondisikan atau terkumpulkan Data dari ya. beberapa petani itu kira-kira dalam satu kali musim panen bisa terkumpul berapa ton? ya kalau untuk Subang tahun kemarin ya. Tahun kemarin sampai saat ini kita prediksi itu sekitar 90 ton ada ya, sekitar 90 ton. 90 ton. 90 ton itu. Itu masih skala kecil sih, soalnya petani kita kan masih mengimbangi Ya. kan gitu. Kira-kira gimana? Gitu. Belajar berenggak, wait and see lah masih banyak Ya. sebenarnya. Nah, makanya di sini kita open sebenarnya gitu untuk orang ini kan gitu. Untuk harga sendiri saat ini berapa, Kang? Kalau harga untuk saat ini si pabrik ada sekitar 10.700 dia terima dijemput ke 700 10.700 per kilogramnya. per kilogram. Itu dalam keadaan basah. Basah, jadi basah, fresh, Masuk dulu. fresh dari kemudian panen. ya. Berarti belum dirajang itu belum. Belum dirajang. Beda lagi. Masih bulan. Akan tetapi harga sih nggak bisa jadi baku ya. Terhitung di sini di bulan 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu berkisaran di angka 5.000 karena rendemennya kadar airnya masih banyak kan gitu. Beda dengan di bulan 6, 7, 8, 9 itu dia sudah tua kan gitu. Benar-benar orang yang sudah dorman ataupun sudah guguran lah istilah Sunda mah kan gitu, Bos. Nah, mungkin nanti kalau untuk lebih jelasnya bisa kontak kemana nanti? Ya. Ada nomor HP yang bisa di-share? Baik. Gimana? Untuk lebih jelasnya silakan kontak ke nomor kami atau ke workshop di 085 320 731 644. Itu nomor saya pribadi. Lalu nomor sekian beda lagi. Ya mungkin nanti di bawah ini ya, nanti mungkin ada ya. Bisa. Di bawah ini Mungkin bisa Di bawah ini. ditampilkan gitu. Tuh, kelihatan tuh. Gitu. Oke, mantap, siap. Siap. Nah, nanti untuk ini kira-kira ada nggak rencana mungkin jangka pendek dan jangka panjang juga jangka imah gitu? Nah, etan kudu mah etan udah pasti mah. Jangka Dari pesak. kita sampai Sakongko gitu. Ya. Nah, dari P3N ini, Hmm. teman dari Dewa Jabar mungkin secara umumnya atau khususnya Ya. mungkin niat dari pribadi gimana? Betul. Kira-kira apa Ya. rencana jangka pendek? Harapan kami di sini saya mungkin sebagai moderator ya ataupun praktisi kepada para petani porang dimanapun Anda berada di kabupaten maupun luar kabupaten khususnya di Jawa Barat, silakan menanam porang dan jangan takut untuk untuk menjual hasil panennya nanti. Kami siap untuk melakukan komitmen ini kan gitu. Oh, Ya. jadi nggak bandar oke? Nggak bandar oke, siap. Oh, siap. Dan Jadi jangan harapan- khawatir itu dibeli. Jangan khawatir kalau dibeli, jangan khawatir itu dibeli kan gitu. Pokoknya jadi gini, kalau misalkan ada yang tertarik untuk menanam porang, misalkan kan punya lahannya itu kumaha kan bukan lahan unggul ya bibitnya kumaha kumaha. Nah, Karena kalau hanya punya lahannya saja sih sebenarnya kita bisa dibicarakan ya. Tinggal berarti kami nunggu mekanisme seperti apa kan gitu. Kadang-kadang petani di sini kan saya punya lahan cuman nggak punya bibit kan gitu. Akan tetapi lebih baiknya silakan datang dulu ke workshop kami biar kami pahami dulu kan gitu. Biar kami kasih dulu edukasi ilmu porangnya itu seperti apa porang itu kan. Karena di kita itu kan banyak, Bos. Nggak hanya satu porang saja. Sebenarnya ada 9 di kita itu ada 9 varian. Terutama ilis-ilis aja ada 4 tuh. Warnanya sama putih ilis-ilis itu. Hanya saja dari batang. Kadang-kadang orang kan menyimaknya salah kan gitu. Banyaklah beberapa orang atau beberapa bandar yang dinyatakan itu porang, pas saya lihat ternyata bukan kan gitu. Jadi terutama ciri-ciri porang itu sebenarnya orang-orang sudah pada tahu, hanya saja belum tahu manfaatnya mungkin kan gitu. nah, cuma itu bisa langsung datang aja ke praktisnya. Ya, tinggal datang aja atau kontak ke nomor person kami kan gitu. Mungkin saya tambahkan Nah ya untuk maksudnya Ya, kita tambahkan jadi konsepnya kita memang ketika kita kemas sudah sedikit menggunakan kelompok tani atau mungkin kita organisasi. Betul.
Saya sih pengen terusan kami pengen salah satu konsep itu adalah sebenarnya ada konsep investasi juga. Betul. Subang ini kan selain memang lahannya luas, masih tanah kosong yang banyak. Itu salah satu kan misi kita juga itu memanfaatkan lahan-lahan tidur, ya, manfaatkan lahan tidur yang ada di Subang. Bagaimana ini bisa menghasilkan buat rakyat atau buat petani ya, Betul. ya, gitu. Nah itu Produktif, konsepnya Pak. untuk bisa produktif ya. Selain yang sudah ada banyak kan perkebunan yang sekian raksasa besar aja sekarang pada kolek ya kan. Ini sayang sekali. Padahal Subang dari zaman yang nenek moyang kita adalah kekuatannya di perkebunan. Betul. Ya, bagaimana perkebunan itu kok tidak bisa menjamin hidup. Betul. Nah, ini peluang dari porang tadi. Karena nilai ekonomisnya yang luar biasa dibandingkan pertanian lain, harapan kita tadi dari perkebunan bisa menghidupi masyarakat. Betul. Jadi andalan hidup lah. Jadi tanggalan hidup lah gitu kan. Gitu. Nah, konsepnya kita tadi kembali konsep karena kita ini tadi selain lahan kosong kita juga kan pariwisata ya. Subang ini banyaknya. Nah, saya tawarkan nih kan, betul saya tawarkan karena lahan kita banyak segala macam. Ayo dari luar Subang, mungkin dari Jakarta, Bandung dan sekitarnya, terutama arah-arah kota besar lah ya, Jakarta lah terutama Bekasi, berinvestasi lah di Subang sambil jalan-jalan berenang Sabtu Minggu, Atangban Perahu, Ciater. Ayo nanam porang di kita. Nah, itu kan. Jadi kita ada konsepnya tripartit. Satu yang punya lahan, dua kita sebagai pengelola, tiga investor kan. Nah, artinya kita pun sedikit banyak membantu lah untuk mendatangkan investor ke Subang, menanam porang di sini. Sambil tadi Sabtu Minggu sambil jalan-jalan ke Ciater, ke Atangban Perahu, lihat kebun porang saya. Itu konsep sudah. Dan alhamdulillah sudah berjalan kan. Kita di Blok Pase itu yang Rakawulung nggak jauh sebelah kanan. Itu kemarin kita sudah 2,5 ekar. 2,5 ekar. Itu dari teman-teman investor juga. Lalu dari Cibogo di Cibogo, ke PT Dahana itu ya, kita 1 ekar juga di sana. Juga Ada. gitu kan. Itu konsep satu konsep. Itu kan. Nanti kita bisa sambil menjelajah atau ngeliling, kita survei langsung ya. Siap. Nah, ini mungkin untuk perhitungan secara kasar lah. Iya, Kira-kira iya. kalau untuk 1 hektar itu kita butuh modal berapa, bibit Siap, berapa, dan siap. estimasi dari penghasilnya kira-kira berapa kan? Ya, mungkin kalau untuk satu pastikan namanya di pertanian ya pasti kan biaya bibit gitu kan, biaya olahan, biaya pupuk, dan jangan lupa pupuknya nggak boleh pakai kimia kan. Karena porang ini kan tadinya dari alam liar. Alam liar itu hidup sendiri berarti dia konsumsinya adalah organik. Betul. Gitu. Jadi tidak boleh Pantangan. pantang karena nanti ujungnya akan ditolak. Kita akan tolak. Kita ini awalnya Ditolak oleh siapa ditolak? ditolak tadi yang ekspor tadi yang nerima. Karena tahu itu dia tahu bahwa ini ada kimianya. Betul. Oh, jadi Jadi dari QC-nya beda. Dari QC-nya, betul. Dari QC si pabrik tersebut begitu kita ngirimkan, Betul. dicek, ternyata ada kandungan Kimianya. kimianya, Nah. itu otomatis Ditolak, dicek. Betul. Karena konsepnya porang adalah organik. Organik. Gitu. Jadi tadi kembali lagi kalau untuk bicara modal lah ya, Ah. bibit, pupuk gitu kan, mungkin pengolahan lahan, ada juga pemeliharaan dan panen. Biaya panen kan. bukan bibit, bukan kebun. Itu juga sama, gitu kan. Gitu. Nah, yang paling utama kan kalau pengolahan lahan mungkin tadi ya masing-masing pasti berbeda. Ya. Ada yang di sendiri, segala macam. Yang jelas dari harga bibit aja membedakan. Kurang lebih sih kalau harga tidak ini dengan istilahnya 30 juta ya untuk bibit saja itu bisa. 20 sampai 30 juta ya, 1 hektar ya. Kita bisa 1 hektar. Itu dapat bibitnya. berapa bibit? Sekitar di 40.000. 1 hektar kita konsepnya kurang lebih di 40.000 pohon atau 40 biji. 40.000 batang. Jadi kalau saya menawarkan itu kurang lebih di harga tadi kembali tergantung di harga bibit ya. Tapi kalau normalnya antara 60-70 juta memang agak besar kan. Ya kalau perlahan sampai panen segala macam pemeliharaan. Saya juga pengen konsepnya pemberdayaan juga kan. Jadi di situ saya sudah siapkan juga ada biaya pembiayaan untuk pemeliharaan lahan. Artinya satu orang minimal nanti menjadi penjaga kebun minimal digaji kan. Betul. Nah, itu kan berat seperti itu. Pengennya kita. Jadi kalau ada katakanlah 11 hektar berarti 11 orang yang kerja di situ selain kerja pada saat nanam. Gitu pada nanam ini kan kita kan banyak buruhnya kan buruh kuli, petani kuli ya, bukan petani pemilik lahan kan. Nah, pada saat proyek penanaman ya kita kerjakan mereka kurang lebih 10 sampai 15 orang. Setelah selesai ada satu orang yang stay di situ atau sebagai penanggung jawab. Itu dapat istilahnya dapat ya gaji kan, gaji. Selain tadi kalau bagi hasil itu untuk yang punya lahan kan. Tadi kan konsepnya yang punya lahan
kita sebagai pengelola gitu kan, dan yang punya uang gitu kan, gitu yang punya modal untuk menanam. Tiga ini yang kita kemas sehingga memberdayakan semua, berhasil semua. Nah dari nilai tadi sekian kurang lebih tadi saya bilang sampai 400-500% kembali itu memang kurang lebih di antara 300 jutaan lebih kan, gitu Per hektar. per hektar itu. Itu paling kecil ya, kita bandingkan paling kecil. Masa panennya berapa bulan kira-kira? Nah kalau masa panen itu memang porang ini relatif lebih lama ya. Itu dia ada bisa sampai kita tergantung mau 1 hektar, mau 1 tahun atau 2 tahun. Kalau 2 tahun dari bibit katak, bibit umbi kecil itu 2 tahun kan. Tapi kalau mau pengen 1 tahun, maka umbinya lebih besar. Betul. Minimal 1 on ya. Minimal Satu on, itu bisa on, 1 kilo isinya 10. Betul. Itu minimal. Jadi untuk mensiasati pengen panen cepat dari orang kita pengen yang gitu kan, bisa mah ayana nanam, besok kan panen kan. Gitu. Nah, gitu kan, aduh orang lama. Ya memang semua gitu, tapi kesannya kita tidak modal lagi kan. Dari bibit anaknya kita tanamin lagi. 1 kali modal kan. Gitu, seperti itu kan. Jadi potensinya luar biasa, perbandingannya juga luar biasa dari harganya juga. Itu yang saya itu dari terkecil. Kalau kata beliau yang terkenal itu sih memang 1 hektar bisa sampai 600 juta kan. Cuman kalau kita tentu kecilnya nggak buru-buru lah, Ya. gitu kan. Ini dari estimasi terendah dulu lah. Siap, seperti itu. Oke, ternyata memang sungguh menjanjikan juga. Nah ini paling kira-kira ada nggak mungkin peran dari pemerintah ataupun dinas terkait ya kan? Selama ini apakah sudah ada mungkin pembicaraan Siap. ataupun ataupun program yang sudah kita jalin dengan pihak tertentu itu? Ya, terima kasih Kang. Jadi itu salah satu di kebetulan sama Kang kita dari ngobrol, dia juga ngobrol kan ya, kita ngobar ya. Jadi saya saya terinspirasi atau terinisiasi karena Kang Dani mandiri kan. Beliau mandiri tanpa bantuan kasarnya bantuan siapapun lah ya gitu kan. Di dalam pihak tadi seperti yang bicarakan, dia nanam aja gitu kan. Dan kita di beberapa kota saya kebetulan sebagai narasumber sebagai presentasi, beliau yang nanti menambahkan sebagai dari narasumber utamanya, itu semua dari dinas pun nggak tahu kan apa itu kurang bagaimana cara budayanya. Jadi kami istilahnya malah kami yang membantu lah, gitu ya, sharing ilmu lah. Jadi kembali saat ini kami mandiri kan konsepnya. Jadi mulai dari yang terkecil, mulai apa yang bisa kita lakukan sendiri, gitu kan. Kalau tadi bicara sebagai bandar, kita memang sebelumnya memang bandar kasarnya mah. Gitu dari situlah kita potensi bagus istilahnya sekian dapat ternyata dulu mah cuma 1.500 sekilo kita ambil dari para pembolang yang darah liar itu kita jual 5.000, 3.000, terus sekarang 3.000 lagi naik lagi. Ya itu kan akhirnya menjadi satu potensi nih. Banyak kita kembangkan seperti ini. Jadi tapi sih alhamdulillah saat ini kami memang sudah sowan ya. Sudah sowan beberapa termasuk mungkin Bapak Bupati juga, Bupati kita tercinta di Subang ini. Kemarin saya sudah beberapa kali ketemu, beliau bersedia lahannya istilahnya karena konsepnya petani gini kan. Kudu tuh maju lah. Nah, beliau kan Action dulu. Itu kan petani gitu juga. Hari petani kadang-kadang kerasnya praktek. Jadi beliau udah siap dulu dengan dibantu oleh kami, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat. Kemarin sudah dikunjungi juga. Gitu. Kalau ke dinas kebetulan salah satu sebelum corona kita pernah dijadwalkan roadshow dengan dinas kehutanan dari provinsi kan. Udah beberapa kali meeting juga kita kemarin pas corona juga kita udah 3 kali kita ketemu meeting kemarin kita juga dengan CLK Perhutanan juga diundang juga. Tapi ya memang baru sebatas beliau juga mau tahu bagaimana potensi segala macam. Ya kami bergerak aja lah gitu apa yang harus dilakukan kan. Mudah-mudahan ada yang melihat, ada yang menonton acara ini, gitu kan karena potensi pertanian ini sangat luar biasa, ya kan terutama Subang. Saya pengen bangkitkan di perkebunan Subang makin kembali kan dari orang ini, itu kan harapannya. Karena kalau semuanya ada yang, pengen ini kita lah kan. Kita bisa bangkitkan kembali perekonomian Subang melalui perkebunan. Jadi mudah-mudahan nanti dinas yang pakait dinas terkait lah, alhamdulillah bisa ada respon ya. Siap. Kita kan dari bawahnya petani udah semangat nih. Nanti didorong lagi kita mah nggak mau. Betul. Pasti bisa lebih. Biar lagi lah. Amin. Mudah-mudahan kita masih siapnya. Kita siap dulu aja pokoknya gitu kan. Ternyata ada yang ngebantu, alhamdulillah kan gitu. Gitu kan. Siap. Oke, sebelum kita akhirin ya, kira-kira Ketua
tua nih, ada apa harapan ke depan mungkin terutama bagi ya masyarakat dan mungkin dari pihak pemerintah tadi Baik. mengenai porang ini ke depan? Ya. Ya harapan saya sih kalau dibilang gaul mah petani milenial ya khusus untuk Subang sih sebenarnya kan gitu. Harapan pribadi saya dan kawan-kawan khususnya di P3N Subang kepada dinas-dinas terkait termasuk Bapak Bupati, Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, mohonlah ditinjau dengan akan adanya potensi ini terutama di porang ini kan gitu. Terutama yang kita baca itu kan dari Jawa Timur, Jawa Tengah itu gubernurnya sudah mendukung para petani. Turun langsung ya? Turun langsung. Dia pengekspor langsung. Termasuk Pak Ginanjar atau Ibu Hopipa juga langsung terjun ke lapangan. Dan kami mengimbau juga kepada dinas-dinas terkait khususnya di wilayah Subang, kami meminta bantuan atau fasilitasi lah daripada jadi smart blocker hutan-hutan di Subang ini kan banyak sekali. Entah di PTPN juga di kawasan Jalan Cagak itu juga malah terbengkalai begitu aja gitu kan. Sebenarnya nanam porang itu bebas, mau di lahan terbuka ataupun di lahan naungan kan gitu. Ada pohon sengon kan, jati di kita itu kan banyak durian, iya durian, cengkeh dan sebagainya. Apalagi ada sawit di bawah, daun sawit itu luar biasa sebenarnya kan gitu. Tidak masalah ya? Tidak masalah gitu. Pak Sekjen, apa harapannya? Ya kalau harapan saya tentu kurang lebih sama dengan ketua, kita menambahkan juga bahwa mudah-mudahan kalau saya yang tadinya nggak laku ini menjadi laku, Betul. gitu kan, menjadi salah satu komoditas yang bisa diandalkan. Karena sekali lagi kalau saya selalu spiritnya adalah Subang itu zaman nenek moyangnya atau Indonesia bahkan ya, Indonesia itu kenapa sih dijajah oleh bangsa lain? Karena rempah-rempah. Ini kita lupa, Betul. karena rempah-rempah kita dijajah. Nah, kenapa kita nggak peduli lagi terhadap pertanian ini, perkebunan, termasuk Allah berikan lagi di porang muncul lagi gitu loh. Yang tadinya ada bicin, sebenarnya bisa laku. Betul. Nah, Dibuang sekarang dulu Di sekarang saya. saya karena menghasilkan uang, gitu. Itu kan. Sekarang saya itu aja sih. Bagaimana bisa membantu peningkatan ekonomi rakyat. Betul. Oke, siap. Oke, terima kasih buat Atur nuhun. tadi sama Kang Imam dari Siap. DPW Porang Jawa Barat ya. Nanti sekali lagi buat ini untuk pemirsa JPTV Official di acara ngobar ini, silakan bagi yang ingin tanya-tanya jangan sungkan-sungkan untuk langsung japri ke nomor tadi. Oke, 085 320 731 644. Telepon plus WA. Nanti muncul di sini ya. Muncul di sini. Oke, sekian dan terima kasih. Salam ngobar. Baik. Ngobrol Ngobrol bareng. bareng.